Sobat Ruhi. Kadang cinta datang dengan cara yang sederhana, tapi pergi dengan cara yang membuat hati bergetar lama. Ini kisah tentang seorang perempuan yang pernah mencintai dengan tulus, tapi harus melepaskan dengan air mata yang tak pernah sempat dijelaskan. Semuanya bermula dari pertemuan yang tak direncanakan. Mereka bukan siapa-siapa, hanya dua orang asing yang tiba-tiba merasa nyambung. Entah kenapa, setiap kali mereka berbicara, dunia terasa lebih ringan. Topik apapun bisa mereka bicarakan, dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang dalam. Tidak ada keharusan untuk menjadi orang lain. Bersamanya, si perempuan merasa aman. Bukan karena laki-laki itu sempurna, tapi karena di dekatnya, dia bisa jadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Mereka tertawa, saling berbagi rahasia, saling memahami tanpa harus banyak kata. Kadang hanya dengan diam pun, mereka tahu apa yang sedang dirasakan satu sama lain. Rasa nyaman itu tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan sebelum ia sadar, perempuan itu sudah jatuh cinta, lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Namun, cinta seringkali datang bersamaan dengan ujian, dan di balik kebersamaan itu, diam-diam ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Bukan karena ia tidak percaya pada cinta, tapi karena ia sadar perbedaan mereka terlalu besar untuk disatukan. Mereka berasal dari negara yang berbeda, budaya mereka pun berbeda, bahkan keyakinan mereka tak sama. Kadang saat ia menatap wajah laki-laki itu, ia ingin percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Bahwa kalau mereka saling mencintai, pasti ada jalan. Tapi dalam keheningan malam, suara hatinya sendiri menegur. Bagaimana kalau cinta ini justru menyesatkan? Bagaimana kalau kamu hanya menunda luka yang lebih dalam nanti? Ia tahu, hidup bersama dengan perbedaan sebesar itu bukan hal yang mudah. Mungkin dunia akan menentang, mungkin keluarganya tak akan merestui, dan yang paling berat, mereka mungkin akan kehilangan keyakinan yang selama ini jadi pegangan hidup masing-masing. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk pergi, tanpa penjelasan panjang. Tanpa menyebut alasan sebenarnya, hanya sebuah pesan singkat yang membuat laki-laki itu terdiam lama di depan layar ponsel. Maaf, aku rasa hubungan ini harus berhenti sampai di sini. Tak ada tangis yang terlihat, tapi di balik keputusan itu, hatinya hancur. Ia menangis sendirian, berhari-hari, tapi baginya ini satu-satunya cara untuk melindungi keduanya. Meski yang harus ia korbankan adalah perasaannya sendiri. Waktu berlalu, hari-hari berganti, tapi bayangan laki-laki itu tetap tinggal di pikirannya. Setiap kali ia mendengar lagu yang dulu sering mereka dengarkan bersama, hatinya kembali bergetar. Ia mulai menyesal, mulai bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana kalau waktu itu aku jujur? Bagaimana kalau aku bilang alasanku pergi karena beda keyakinan? Bagaimana kalau ternyata dia mau berjuang untuk menyamakan arah kami? Pertanyaan itu menghantuinya malam demi malam. Ia mencoba menghubungi laki-laki itu lagi, tapi nomor yang dulu selalu aktif, kini sudah tidak bisa dihubungi. Seperti semua yang pernah mereka miliki, ikut menghilang. Dan di titik itu, perempuan itu baru sadar betapa sakitnya kehilangan seseorang yang dulu begitu mengerti, bukan karena benci, tapi karena keadaan memaksa. Ia berulang kali menyalahkan dirinya sendiri. Harusnya aku tidak pergi begitu saja. Harusnya aku jujur. Harusnya aku memberinya kesempatan untuk memilih. Namun pada akhirnya, semua kata harusnya itu hanya menyisakan luka yang lebih dalam. Ia sadar, menyesali sesuatu yang sudah terjadi tak akan mengubah apapun. Tapi luka di hatinya tetap ada.
Dan yang lebih menyakitkan, bukan hanya karena ia kehilangan seseorang, tapi karena ia kehilangan keberanian untuk memperjuangkan yang ia cintai. Sobat Ruhi, cinta yang tulus tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta justru hadir untuk mengajarkan sesuatu. Mungkin Tuhan menghadirkan laki-laki itu bukan untuk bersamanya selamanya, tapi untuk menunjukkan pada si perempuan seperti apa rasanya dicintai dengan tulus, dan seperti apa artinya kehilangan karena kebenaran. Karena sejatinya, cinta sejati tidak hanya tentang memiliki, tapi juga tentang mengikhlaskan ketika takdir berkata lain. Jika kamu pernah berada di posisi yang sama, merasakan cinta yang dalam, tapi harus melepaskan karena prinsip dan keyakinan, ingatlah, kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang belajar untuk taat pada sesuatu yang lebih tinggi dari rasa. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika hatimu sudah sembuh, Tuhan akan mempertemukanmu dengan seseorang yang bisa mencintaimu tanpa membuatmu harus kehilangan siapa dirimu. Terkadang yang paling sulit bukan melupakan seseorang, tapi menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk tinggal. Dan di sanalah kedewasaan cinta diuji. Bukan pada seberapa kuat kita menggenggam, tapi seberapa ikhlas kita melepaskan. Mungkin perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal dari jalan pulang, menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Sobat Ruhi, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga hati kamu yang masih berjuang pelan-pelan menemukan kedamaian yang selama ini dicari.